Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa la ilaha la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jemaah sekalian rahimahullah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan bisa hadir di masjid ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan istiqomah untuk senantiasa melaksanakan ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dalam kehidupan dan juga diberikan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Semoga selamat kemudian senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat sahabat dan seluruh umat yang mengikuti ajaran-ajarannya. Jemaah sekalian rahimahullah, pagi hari ini akan saya sampaikan tentang hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat, larangan lewat di depan orang sholat, dan mendahului imam dalam rukuk dan sujud. Diriwayatkan dari Bukhari Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW melarang berkaca pinggang dalam sholat. Rasul mengatakan naha anil khasri fi sholat. Jadi Rasulullah melarang berkaca pinggang di dalam sholat. Jadi ketika melakukan gerakan yang tidak sesuai dengan gerakan sholat, ini adalah sebuah larangan di dalam sholat itu sendiri. Kemudian di dalam riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, la salata bi hadratit ta'ami wa la huwa yudafi'ul ahbari. Artinya tidak ada sholat ketika makanan sudah dihidangkan sementara perut sangat lapar, dan tidak ada sholat dengan menahan buang air. Ini adalah sesuatu yang makruh untuk dilakukan, atau bisa dikatakan lebih baik ditinggalkan. Artinya ketika kita sudah ada hidangan yang untuk dimakan sementara perut sedang lapar, maka lebih baik adalah makan terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat. Sampai atau mungkin ada istilah lebih baik makan memikirkan sholat daripada sholat memikirkan makan. Artinya didahulukan makan terlebih dahulu, setelah makan selesai kenyang, nanti baru melaksanakan sholat, sehingga sholat nanti akan lebih khusyuk dan mengingat. Termasuk dalam hal ini jemaah sekalian bahwa kita dilarang menahan untuk buang air, baik buang air besar atau buang air kecil. Jadi ini adalah sesuatu yang makruh, sesuatu yang lebih baik ditinggalkan. Artinya ketika kita sedang bisa dikatakan istilahnya kebelet untuk melaksanakan untuk BAB atau BAK, hendaknya diselesaikan dulu hajatnya, diselesaikan hajatnya dulu, baru nanti setelah itu telah wudu dan sebagainya nanti melaksanakan sholat. Ini lebih tenang dan lebih khusyuk di dalam sholat. Selanjutnya jemaah sekalian, di hadis Bukhari meriwayatkan dari Anas radhiyallahu, ia telah berkata, Rasulullah SAW pernah berkata, ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila samai fi salatihim fastadda qawluhu fi dhalik hatta qala la yamdahunna an dhalika aw la
Beliau pun lalu serius dalam mengucapkan kata-kata itu, hingga akhirnya beliau bersabda, mereka benar-benar harus membuktikan perilakunya itu, atau kalau tidak penglihatan mereka akan disambar. Jadi jemaah sekalian, dalam sholat ini kita dilarang untuk melihat ke atas, karena dalam sholat kita diperintahkan untuk ketika sholat menatap ke tempat sujud, bukan ke atas atau mungkin ke samping kanan atau samping kiri. Jadi dalam rangka untuk kekhusyuan sholat ini dilarang kita itu melihat ke atas, karena nanti bisa saja penglihatan akan disambar. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian, terkait dengan ini termasuk adalah dilarang untuk menoleh di dalam sholat. Dalam hadis Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hukum menoleh dalam sholat. Lalu beliau bersabda, huwa wahtilasun yahtalisu syaitanu min sholatil abdi. Jadi Rasulullah mengatakan tentang menoleh dalam sholat adalah hal itu termasuk serobotan yang dilakukan setan untuk mengganggu sholat seseorang. Artinya ini adalah suatu godaan setan, karena setan itu ketika sholat akan selalu menggoda manusia. Mungkin ada yang ketika sholat itu ada yang mungkin lewat, atau mungkin ada sesuatu yang sehingga dia itu menoleh terhadap benda ataupun sesuatu. Ini termasuk adalah satu serobotan yang dilakukan oleh setan dalam rangka mengganggu seseorang untuk dalam hal melaksanakan sholat. Selanjutnya jemaah sekalian, sesuatu yang sangat penting dalam hal ini adalah bagaimana ketika seseorang melewati depan orang sholat. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abdullah bin Haris Al-Ansari radhiyallahu anhu, yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Law ya'lamul mar'u baina yaday al-musalli ma alayhi lakana ay yakifa 40 khairan lahu min ay yamurra baina yadayhi." Qala rawi la adri qala 40 yawman aw 40 syahran aw 40 sana. Rasulullah mengatakan, sekiranya orang yang lewat di depan orang lain yang sedang mengerjakan sholat tahu betapa besar dosa yang akan ditanggungnya, niscaya berhenti selama 40 masa lebih baik baginya daripada lewat di depan orang yang tengah mengerjakan sholat. Rawi mengatakan, aku tidak tahu apakah maksudnya 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun. Jadi dalam hal ini jemaah sekalian, ketika ada orang sholat, kita dilarang untuk lewat di depannya, di depan orang yang sholat, sebatas tempat sujud orang yang sholat. Sehingga seseorang yang sedang sholat itu dianjurkan untuk meletakkan namanya istilahnya sutroh, atau satu benda atau barang yang menjadi batas untuk dia melaksanakan sholat, sehingga orang tidak boleh lewat di depan tempat yang sudah dikasih tanda untuk orang yang sholat. Karena melewati orang yang sedang sholat ini merupakan suatu dosa besar, sehingga Rasulullah hendaklah dia berhenti menunggu sampai 40 masa, sampai orang itu selesai melaksanakan sholat. Itu lebih baik seorang menunggu di tempatnya dia berdiri 40 masa. Masa ini bisa dikatakan 40 hari, 40 bulan, atau 40 tahun. Tidak tahu apakah 40 tahun, 40 hari, atau 40 bulan.
Jadi saking pentingnya untuk tidak melewati jalan orang yang sedang sholat. Selanjutnya jemaah sekalian, terkait dengan sholat ini ada satu hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza uqimatus shalat fala salata illa al-maktubah." Jika iqamah sudah dikumandangkan, maka tidak ada sholat kecuali sholat fardu. Artinya jemaah sekalian, kadang kita mungkin sedang melaksanakan sholat sunnah, mungkin mendapatkan satu rakaat, kemudian sudah dikumandangkan iqamah, maka hendaknya segera dihentikan tanpa berkata-kata, tanpa mengeluarkan ucapan-ucapan atau mungkin berngobrol dengan orang lain, kemudian segera untuk mengikuti sholat wajib berjamaah. Artinya tidak boleh kemudian menyelesaikan sholat sunnah sementara sholat fardu sudah dimulai atau ditegakkan. Insya Allah ketika orang yang melakukan sholat sunnah kemudian dia selesai atau dia batalkan, itu sudah terhitung mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sekarang yang terakhir, hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda, "Tidak takutkah seseorang dari kalian jika bangkit mendahului imam bahwa kepalanya telah akan diganti dengan kepala keledai atau rupanya diganti dengan rupa keledai?" Ini satu ancaman bagi orang yang mendahului sholat, mendahului gerakan sholatnya imam. Jadi kalau kita sedang sholat berjamaah, ini dilarang untuk mendahului gerakan imam, karena ada ancaman Rasulullah bahwa orang yang mendahului imam ini nanti bisa jadi di akhirat kepalanya diganti dengan kepala kucing, kepala keledai, atau rupanya diganti dengan rupa keledai. Jadi nanti di akhirat pada masa ada orang yang kepalanya seperti kepala keledai atau wajah seperti keledai, karena itu di dunia itu suka dia itu mendahului imam ketika melaksanakan sholat. Ingat jemaah sekalian, beberapa hal terkait dengan ibadah sholat, mudah-mudahan kita bisa memahaminya sehingga kita bisa melaksanakan dalam ibadah kita.